Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradeyesos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat kita akan membahas mengenai akibat ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial dia bisa memunculkan akibat-akibat atau dampak-dampak buruk terhadap perjalanan atau terhadap kehidupan masyarakat. Oke ya. Nah, ada beberapa akibat yang muncul dari ketimpangan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 akibat ketimpangan sosial. Nah, apa saja? Yang pertama ialah kriminalitas. Nah, kriminalitas biasanya dalam kehidupan kita sering kita istilahkan dengan kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kriminalitas atau kejahatan? Nah, kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat. Nah, kriminalitas ini biasanya disebabkan oleh kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial seperti imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Nah, contohnya misalnya ini, dalam proses persaingan. Seseorang dalam menjalankan bisnisnya, biasanya kalau seandainya tidak bersaing secara sehat, nah bersaing secara dalam tanda kutip, nah dia bisa saja melakukan sebuah kejahatan-kejahatan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, ini dalam persaingan ini biasanya sangat sengit. Nah, untuk menuju suatu titik, nah dianya melakukan berbagai cara. Nah, caranya ini tak selamanya baik. Nah, mungkin ada mereka yang menggunakan cara-cara licik dalam mengembangkan persaingannya. Oke, nah itu ialah contoh dari kriminalitas. Kemudian yang kedua ialah bentuk-bentuk kriminalitas. Nah, apa saja bentuk-bentuk kriminalitas? Terdapat 2 bentuk kriminalitas. Yang pertama ialah kejahatan kerah biru. Nah, kejahatan kerah biru ialah kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemerkosaan, penculikan, kemudian penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan, ya kan, yang disebabkan atau yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang, seperti korupsi, kemudian pencucian uang, kemudian penggelapan dana, yang keempat manipulasi saham, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk ketimpangan atau akibat dari ketimpangan sosial dari bentuk kriminalitas, ya. Nah, yang kedua, selain kriminalitas, yang kedua ada melemahnya jiwa wirausaha. Nah, menurut Peggy Alambing, nah, wirausaha ini adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value atau nilai dari suatu yang tidak ada dan merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta menumbuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Nah, ini merupakan pengertian wirausaha. Jadi kalau seandainya nih kan, nah jika wirausaha ini melemah, maka dapat mengganggu perkembangan ekonomi bangsa. Dalam pengembangannya dibutuhkanlah kemampuan dana, tenaga, kemampuan manajemen, kemudian peluang usaha. Jadi kalau seandainya seseorang ini sudah ditakutkan dengan nanti rugi, kemudian kalau misalnya ini untung atau tidak, nah malu atau takut untuk memulai, nah maka akan melemahkan perkembangan ekonomi bangsa. Tapi kalau seandainya dalam berwirausaha itu semangat, gigih, kemudian dia tidak takut untuk mencoba, kemudian tidak takut gagal, maka akan muncullah kesuksesan. Nah, ini merupakan akibat ketimpangan sosial yang kedua, yaitu melemahnya jiwa wirausaha. Oke ya. Nah, akibat ketimpangan sosial yang ketiga ialah monopoli. Nah, apa yang dimaksud dengan monopoli? Nah, monopoli ini berasal dari bahasa Latin
dari kata monos dan polin. Nah, monos artinya sendiri, sedangkan polin artinya menjual. Jadi kalau kita artikan dari segi bahasa, monopoli ini diartikan sebagai menjual secara sendiri. Namun kalau kita artikan dari segi istilah, nah monopoli ini merupakan suatu penguasaan pasar yang dilakukan seseorang atau perusahaan atau badan usaha untuk menguasai penawaran pasar yang ditujukan kepada para pelanggannya. Kalau saya artikan secara singkat, monopoli ini artinya adalah dalam bentuk satu hal saja. Jadi tidak ada persaingan terhadap misalnya dalam suatu pasar, ya kan? Nah, yang jual tahu satu orang, yang jual sayur satu orang, yang menjual daging satu orang, yang menjual susu satu orang dan sebagainya. Yang kita jual tuh dalam satu tempat itu cuma satu. Jadi tidak ada persaingan di dalam pasar tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan monopoli. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri monopoli yang pertama, penguasaan pasar itu dikuasai oleh sebagian pihak saja, ya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tingkat pelaku, nah dapat mempengaruhi harga produk. Nah, yang ketiga, ciri-ciri dari monopoli itu produk yang ditawarkan tidak memiliki saingan. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya. Nah, kalau misalnya yang jual satu, ya cuma satu, nggak ada yang tempat lain, ya kan? Kemudian yang keempat, sulit bagi pengusaha lain untuk memasuki pasar. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari yang namanya monopoli. Nah, perdagangan ya mononya satu, ya kan? Nah itulah dia. Kemudian yang keempat, nah akibat dari ketimpangan sosial. Yang keempat ialah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan keadaan seseorang yang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, ciri-ciri orang miskin, ya kan? Nah, yang pertama, angka kematian itu tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat kesehatannya rendah. Yang ketiga, pendidikan rata-rata rendah. Yang keempat, sikap sulit menerima perubahan. Yang kelima, mata pencahariannya rendah. Nah, bentuk-bentuk kemiskinan ini seperti apa? Bentuk kemiskinan itu ada dua. Yang pertama ialah kemiskinan kultural atau kemiskinan alamiah. Nah, kemiskinan yang kultural ini ialah kemiskinan yang diakibatkan dari dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa diakibatkan oleh dirinya sendiri? Nah, ini diakibatkan karena rasa malas, kemudian tidak adanya kemampuan intelektual, kemudian kelemahan dalam fisik, kemudian kurangnya kemampuan keterampilan dan lain sebagainya. Maka muncullah yang namanya kemiskinan secara kultural. Nah, oke ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang berasal dari struktural masyarakat. Contohnya ialah nih, dalam masyarakat kasta, ya kan? Nah, misalnya ini dalam masyarakat Hindu kan terbagi menjadi 4. Nah, di situ ada Brahmana, Satria, Sudra, Waisa dan sebagainya, kan? Nah, ini mereka menggunakan stratifikasi tertutup. Jadi orang kalangan bawah tetap berada pada kalangan bawah. Mereka miskin ya maka akan tetap miskin. Mereka yang kaya maka akan semakin kaya. Nah, itu merupakan bentuk struktural atau kemiskinan struktural ya. Nah, ini ialah akibat ketimpangan sosial yang keempat. Nah, yang kelima ialah kemerosotan moral. Nah, kemerosotan moral ini muncul akibat ketimpangan, ya kan, yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu, tetapi kelompok masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, hal ini dipicu sikap individualistis dan materialistis, ya kan? Nah, kemerosotan moral ini biasanya berupa sikap nih, kurang peduli, individualistis. Nah, ini merupakan kemerosotan pada masyarakat-masyarakat yang mampu, ya kan? Nah, sedangkan untuk mereka-mereka yang tidak mampu, kemerosotan moral ini biasanya berupa ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Nah, sehingga dia akan memunculkan pemikiran untuk mencari pendapatan dari hal yang tidak baik, seperti mencuri, melacur, merampok, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kemerosotan moral yang dialami oleh mereka-mereka yang memiliki taraf kehidupan rendah. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai akibat ketimpangan sosial. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih belajar secara daring. Tolong hargai video ini dengan menontonnya sampai habis dan jangan lupa dicatat di dalam buku catatan kalian. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.